Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umrid dunya waddin. Salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami hormati Gubernur Sulawesi Tengah Haji Rusdi Mastura, yang pada pagi hari ini beliau WA kepada saya, yang seharusnya Kamis pagi ini beliau akan hadir bersama-sama kita. Tapi beliau berusaha untuk tiba pada pagi ini di Palu, lalu kemudian tidak bisa karena ada sesuatu dan lain hal. Kami selaku rektor dan seluruh sivitas Akademika UIN Dato Karama Palu sangat-sangat memaklumi kondisi ini. Bapak-bapak dari unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Sulawesi Tengah, dalam hal ini diwakili dari Kejati, kemudian dari Kapolda dan dari Lanal. Makasih banyak Pak sudah membersamai wisuda ke-6 UIN Dato Karama Palu, Ketua Senat, Sekretaris, dan seluruh anggota Senat UIN Dato Karama Palu, yang mewakili Bupati dan Wali Kota se-Sulawesi Tengah yang hadir juga pada hari ini, sahabat saya, rekan saya, yang maha terpelajar, Profesor Dr. Insinyur Amar, ST, MT, IPU, ASEAN Engineering. Terlalu banyak ini gelarnya. Ya. Beliau hadir bersama-sama kita untuk memberikan orasi ilmiah. Beliau juga bilang ke saya, gantian nanti dong. Insya Allah. Ya. Para pimpinan atau rektor di Kota Palu khususnya, ada Rektor Aziz Lamajido, terima kasih Pak. Ada yang mewakili Rektor Muhammadiyah, Universitas Al-Herat. Saya lihat juga ada rekanan mitra ya dari UIN Dato Karama Palu dari pihak perbankan hadir bersama-sama kita pada hari ini. Ketua Dharma Wanita UIN Dato Karama Palu, Ibu penting ini, penting. Ya. Ibu Faida Effendi SPD, mungkin bisa berdiri Bu. Iya, terima kasih. Para dosen, para pejabat di lingkungan UIN Dato Karama Palu, Bapak dan Ibu orang tua dari wisudawan dan wisudawati, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Izinkan saya untuk memulai pesan alma mater ini tidak seperti biasanya. Kalau biasanya itu dibaca dan mungkin ada di tangan bapak-bapak dan ibu-ibu. Pada hari ini saya ingin
memberikan pesan alma mater secara lepas. Biar agak mudah dijangkau, agak mudah dipahami, dan mungkin akan lebih mengena sasaran khususnya kepada anak-anakku sekalian para wisudawan dan wisudawati yang insya Allah akan dikukuhkan hari ini dan akan kembali ke masyarakat. Saya ingin memulai dengan menyatakan begini, bapak-bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Semua orang punya mimpi besar dalam hidup. Tapi hanya sedikit orang yang bersungguh-sungguh untuk meraihnya. Saya ulangi lagi, semua orang punya mimpi besar dalam hidup ini. Tapi hanya sedikit yang bersungguh-sungguh untuk meraihnya. Banyak orang tidak menyadari bahwa jerih payah dan perjuangan itu bisa mengubah dari duka menjadi tawa. Bisa mengubah dari perih hati menjadi percaya diri. Bisa mengubah duri menjadi cinta. Bisa mengubah kegagalan menjadi keberhasilan. Banyak orang tidak menyadari bahwa jerih payah dan perjuangan itu akan merubah segala kelelahan itu menjadi kesuksesan. Bukti-bukti sejarah itu sudah banyak menginfokan kepada kita. Dua yang saya akan berikan contoh. Ada seorang gadis muda yang bernama Jennata Belkacem. Dia seorang anak gembala dari Maroko. Anak gembala kambing dari Maroko yang menggemparkan dunia ketika dia menjadi menteri perempuan pertama pendidikan di Perancis. Hari-harinya diisi dengan menggembala kambing, mencari tetes demi tetes air dari satu gunung ke gunung yang lain. Perjuangan dan kesakitan dia lakukan, tetapi dia punya mimpi besar untuk menjadi orang yang berpengaruh di Perancis. Dan Jennata Belkacem itu membuktikannya, seorang gadis imigran Maroko yang ketika dia datang di Perancis, dia tidak mampu berbicara dan berbahasa Prancis. Bahkan dia malu untuk sekolah. Tapi kesulitan-kesulitan hidupnya itu dia runtuhkan semuanya. Dan dia dipercaya untuk kemudian menjadi Menteri Pendidikan dan Riset di Prancis. Ada lagi orang yang kedua yang mungkin kita bisa juga jadikan semacam contoh dan memberi inspirasi kepada kita. Steve Jobs. Steve Jobs adalah orang yang sebagai founder, orang yang mendesain perusahaan yang disebut dengan Apple. Ini perusahaan handphone ini. Dia adalah mahasiswa yang semester 1 drop out dari perguruan tinggi. Karena dia tidak mampu membayar UKT-nya. Karena dia tidak mampu membayar uang SPP-nya. Lalu lewat garasi mobil di rumah kontrakannya, dia mencoba membangun sebuah perusahaan dengan kemampuan seni yang dimilikinya. Mendesain produk-produk iTunes, produk iPod,
dan sebagainya yang kemudian menggetarkan seluruh dunia. Di pertengahan 1970-an dia mulai merangkak mencoba untuk melakukan sesuatu yang terbesar bagi dunia. 16 tahun dia mencoba tertatih-tatih untuk membawa perusahaan Apple. Dan ketika dia berada di puncaknya dia dipecat. Di tahun 1986 dia dipecat, kurang lebih 16 tahun. Dia tidak pernah mengeluh. Dia tidak pernah kecewa. Karena dia yakin bahwa orang-orang yang memiliki kreativitas, karena dia yakin bahwa orang-orang yang memiliki semangat juang itu pasti akan bersinar. 11 tahun kemudian, setelah Apple itu bangkrut, dia kemudian diajak untuk menyelamatkan perusahaan tersebut. Dan apa yang terjadi? Hadirin yang dirahmati Allah, Steve Jobs berhasil mengangkat kembali perusahaannya itu dengan falsafahnya being sensitive to people. Inilah leader yang dimana seorang pemimpin itu punya kepekaan dengan seluruh bawahannya, yang dimana seorang pemimpin itu punya kepekaan untuk membangkitkan semangat berjuang demi meningkatkan progres demi progres sebuah perusahaan. Dan ini menjadi pembelajaran yang sangat berarti bagi kita. Karena itu saya baru 6 bulan ini menjadi rektor di sini. Dan ini adalah wisuda pertama bagi saya dengan seluruh jajaran pejabat yang ada di UIN Dato Karama Palu. Visi yang kita kembangkan terdepan dalam integrasi ilmu, entrepreneurship, kearifan lokal dan berwawasan Islam moderat. Kenapa visi ini harus muncul? Saya ingin mengangkat satu tokoh intelektual muslim yang inilah yang kemudian menginspirasi kepada kami untuk mendesain sebuah visi mau dibawa kemana UIN Dato Karama Palu ke depan. Tokoh yang dikenal di dunia Islam ini bernama Hasan Basri. Hasan Basri adalah seorang dari anak budak yang dimerdekakan di Madinah. Dari seorang ibu budak yang kemudian dimerdekakan. Dia terlahir di Madinah di masa kekhalifahan Umayyah. Jadi berarti kurang lebih tahun 642 Masehi. Lalu kemudian dia hidup dan besar, melemparkan buah-buah pikiran dan gagasannya di Basrah, ibu kota Irak ketika itu. Hasan Basri seorang ilmuwan, seorang mufassir, seorang fuqaha. Bahkan yang terakhir dalam perjuangan hidupnya dia menjadi seorang sufi besar dalam Islam. Pernah suatu ketika, ini sebagai inti untuk saya memberi pesan-pesan moral, sebagai pesan alma mater terutama kepada para wisudawan. Suatu ketika dia berjalan-jalan di tepi sungai Dajlah. Mungkin kita tidak familiar dengan nama Dajlah ini. Ini dalam bahasa Arab. Kalau di dalam bahasa Persia itu disebut dengan sungai Tigris. Ini kita kenal semuanya. Sungai Tigris ini adalah sungai yang
berasal dari pegunungan Turki. Lalu kemudian masuk ke lembah Irak dan kemudian berujung ke Iran. Panjangnya kurang lebih 1.900 km. Hasan Basri itu berjalan di tepi sungai. Lalu kemudian dia gelisah karena melihat ada sepasang pemuda dan pemudi duduk di tepi pantai dengan sebuah botol minuman arak. Lalu terpetik di dalam hati Hasan Basri, sungguh buruk akhlak mereka. Alangkah baiknya kalau mereka itu seperti saya yang memiliki akhlak yang baik. Lalu kemudian tiba-tiba terdengar suara teriakan, meminta tolong. Rupanya ada perahu yang menyeberang dan perahu itu tenggelam. Lalu Hasan Basri tiba-tiba melihat anak muda tadi itu langsung terjun ke sungai. Dia menyelam, berupaya untuk menyelamatkan mereka-mereka yang tenggelam di sungai Tigris. 6 dari 7 orang penumpang kapal itu diselamatkan anak muda tersebut. Dia mencoba mencari yang satu lagi, susah untuk dia temukan. Lalu kemudian dia naik ke sungai dan dia mendekati kepada Hasan Basri. Hei Tuan, kalau Anda merasa paling baik, silakan Anda selamatkan yang satu itu. Saya sudah mampu menyelamatkan 6 orang dari perahu yang karam. Maka Hasan Basri pun terjun ke sungai. Berusaha dia untuk menyelam ke sana kemari dan sebagainya, timbul kembali ke permukaan lalu kemudian menyelam. Pada akhirnya dia tidak mampu untuk menyelamatkan 1 orang pun. Lalu dia naik dalam keadaan pucat, dalam keadaan bersedih ke tepi sungai, kemudian didatangi anak muda tersebut. Wahai Tuan, orang perempuan yang duduk di samping saya itu adalah ibu saya. Dan minuman botol yang Anda persangkakan sebagai arak itu adalah minuman air biasa. Hasan Basri terkejut. Dia sudah salah berprasangka buruk kepada anak muda tersebut. Sehingga dia menyatakan, wahai anak muda, sebagaimana engkau telah menyelamatkan mereka-mereka dari tenggelam, dari perahu tersebut, maka tolong selamatkan diriku tenggelam dari kebanggaan diri dan kesombongan. Maka anak muda itu menyatakan, semoga Allah mengabulkan permintaanmu. Hadirin yang dirahmati Allah, wabil khusus kepada para wisudawan dan wisudawati. Hari ini adalah akhir dari seluruh proses-proses Anda kuliah di UIN Dato Karama Palu yang kita cintai. Pesan moral dari cerita tadi, saya ingin menyatakan 2 hal. Khususnya kepada anak-anakku sekalian yang hari ini akan meninggalkan kampus ini. Lewat cerita tadi ada pesan moral yang sangat berarti bagi Anda. Yang pertama, jangan suka menilai orang lain dari sisi luarnya saja. Atau menilai orang lain itu dari kata-kata orang. Jangan pernah menilai orang dari tampilan luarnya. Karena terlalu banyak yang kita tidak ketahui tentang seseorang. Karena itu, selalulah berprasangka baik kepada siapapun yang menjadi bagian dari hidup Anda,
Karena bisa saja orang yang selama ini Anda anggap penghuni neraka, justru dia adalah penghuni surga yang sedang berjalan di bumi ini. Ada lagi satu yang menarik. Kira-kira puluhan tahun yang lalu, para rektor itu berkumpul. Para rektor di Universitas Amerika itu kurang lebih berkumpul dalam sebuah simposium, dalam sebuah konferensi. Lalu kemudian dalam konferensi itu mereka dikejutkan oleh pernyataan Benjamin M. Mayer, di mana dia menyatakan bahwa universitas-universitas yang ada di Amerika ini telah berhasil meluluskan sarjana-sarjana yang berkualitas sepanjang sejarah kemanusiaan yang ada. Tapi dia menyatakan bahwa sarjana-sarjana yang kita luluskan itu adalah mereka manusia-manusia yang berpenyakit. Semua orang terkejut. Dan kemudian menyadari bahwa universitas ini telah gagal melakukan proses pendidikan. Universitas itu mendidik manusia yang tidak utuh. Mereka menjadi sarjana yang tinggi nalarnya, tetapi hatinya kering. Mereka menjadi sarjana yang meraksasa dari sisi teknik, tetapi merayap dari sisi etik, akhlak. Itulah sebabnya kita di UIN Dato Krama Palu mencoba mengintegrasikan antara ilmu-ilmu umum dengan ilmu-ilmu agama. Semua dosen-dosen dari ilmu umum ini, ada psikologi, lalu kemudian ada yang namanya matematika, biologi, dan sebagainya. Mereka wajib untuk diajarkan penguatan ilmu-ilmu Al-Quran dan hadis. Mereka diberikan penguatan ilmu-ilmu akhlak atau tasawuf. Dan mereka diberikan penguatan ilmu-ilmu falsafah dan kalam. Bagi dosen-dosen yang berlatar belakang ilmu umum. Sebaliknya mereka dosen-dosen yang berlatar belakang ilmu-ilmu agama, maka wajib bagi mereka untuk diberi penguatan pengetahuan ilmu antropologi, ilmu sosiologi, dan ilmu historis. Agar supaya kita jangan gagal paham bagaimana mendesain pembelajaran yang ada di universitas. Karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini wabil khusus kepada anak-anakku, saya mengucapkan selamat kepada Anda yang diwisuda pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan selalu mendampingi Anda semuanya, akan memberkahi hidup Anda sehingga Anda akan menjadi calon-calon pemimpin masa depan. Kepada orang tua yang telah percaya dan menitipkan anaknya ke UIN Dato Krama Palu, kami mengucapkan juga terima kasih. Dan hari ini kami serahkan kembali anak-anak dari bapak-bapak dan ibu-ibu. Insya Allah kami telah menitipkan kepada mereka ilmu dan cinta, sehingga mereka siap untuk menghadapi berbagai tantangan zaman. Kepada seluruh yang hadir pada hari ini, insya Allah kami juga mengucapkan terima kasih banyak telah membersamai kegiatan kita pada hari ini. Makan durian dengan aura kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Allahul musta'an, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.